dari podcast Pengadilan Tinggi Agama Lampung dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Yes. saya Terima kasih. hari ini coba belajar jadi host di Pengadilan Tinggi Agama Lampung. Kebetulan tamunya spesial, jadi teman-teman di pengelola ini minta saya jadi host. Oke, gak ada masalah. Kebetulan tamu kita tokoh nasional. Sebetulnya nggak perlu kita kenalin kalau untuk lingkungan Mahkamah Agung, siapa yang nggak kenal Abah Yamin gitu kan? Wow, luar biasa ya. Nah, beliau ini terkenal di kiprahnya. Kalau dalam tugas selesai lah. Justru yang menarik di luar tugas. Nah ini, Abah Yamin, ini di Lampung Abah ini. Iya. Nah, ini menarik kan? Jadi Abah ini menyempatkan diri mampir ke Bandar Lampung, mengunjungi teman-teman di Lampung ini. Namun sebelumnya kita tanya dulu nih, Abah masuk pegawai MMA tahun berapa? 86. 1986. Berarti Lewat 30 tahun. 30, 86, 34 tahun. Yes. Luar Betul. biasa. Dan tidak punya apa-apa. Kalau soal tidak punya apa-apa, nanti kita bahas. 34 tahun. Tapi kelihatannya masih muda nih Abang nih. Kelihatannya masih 50-an. Ternyata kalau Boleh bahasa nyala ya? Boleh ya ini? boleh. Oh, boleh. kalau persoalan muda kita adalah mencoba membangun karakter lah. Wah, menarik. Membangun karakter jangan sebagai apa kerja 32 tahun hanya jalan-jalan saja. Tapi memimpin dengan karakter, dengan intuisi, dengan apa ya pengalaman, dengan pengetahuan itu adalah sebuah Oke. kepanjangan dari kiprah kita nih. Ya, kalau untuk karir puncak Pengadilan Tinggi Agama Ibu Kota Negara. Berkarirnya dulu kalau saya nggak salah. Oke, saya Gimana aja coba cerita di mana aja berkarir? tahun 1986 mulai karir CPNS di PA Kota Baru. Kota Baru. Yang tapi sejarahnya ada sedikit. Kalau nggak salah ada lagunya tuh Pak. Kota Baru punya punya mega. Mega. Betul, di Kota Baru itu ada gunung yang tidak pernah hilang Iya. meganya. Justru mega. Tetapi sebelum ke sana ya kecil-kecil saya aktivis lah di Bandung, ya, tahu semua, dan polisi sudah bosan dengan saya. Kamu aja yang masuk penjara ini. Tapi beberapa hari sih nggak pernah diadili. Kemudian ada paman saya yang polisi. Jangan ngomong kamu aktivis membela rakyat nih. Masa di Kota Baru kan aja nggak berani? Iya. Gitu. Kalau nggak berani menjalani membela rakyat, menghidupkan rakyat, kamu pakai rok saja. Itu bahasa rok sudah selesai. Iya. Gitu. Kota Baru selama 9 tahun. Di situ saya kerjanya cuma 2 hari di kantor itu. Saya membangun keumatan, jadi sekretaris Majelis Ulama, ketua KMPI, ketua Persatuan Psikolog Kota Baru, Iya. dan banyak istri juga ya saya. Ya, gitu Pak. Oke. Karir. Ya, dari karir saya bilang tadi merintis di Kota Baru, Terus PT Banjarmasin, PTA Banjarmasin, PA Pandeglang, Pandeglang, PA Cianjur, PA di Banten pernah ada di Banten? Iya, Pandeglang itu. Pandeglang ya. PA Cikarang. Cikarang. Dan semua baru-baru. Ya. PA-nya semua baru-baru, dan saya jadikan PA itu menjadi pilot project PA lagi. Iya, Banten. Kalau di Lampung tahun berapa di Lampung? 2010. 2010. Jadi gini, teman-teman sekalian, Abah ini dulu posisinya panitra sekretaris sebelum dipisah. Nah, saya anak buahnya. Enggak. Jadi saya potong juga nih. Iya. Jadi Saya potong juga Pak. Dalam kepemimpinan saya tidak pernah ada bawahan dan atasan. Iya. Tapi mitra kerja saya. Tidak ada prestasi di pimpinan kecuali tidak ada prestasi pimpinan saya yang hebat, yang kata orang hebat itu tanpa beliau, dan beliau orang pintar. Iya. Jadi 2010 saya sebagai wakil sekretaris
Nah, kemudian Abah ini panitera dan sekretarisnya. Allah menakdirkan tahun 2019 saya duluan ke Jakarta, ketemu lagi. Tapi posisinya udah setara, kalau dulu kita bawah. Iya. Abah panitera, saya sekretaris. Nah, gitu. Jadi kami memang selalu bersama. Makanya menarik untuk digali ini pengalaman Abah Yamin. Makanya saya bilang, kalau untuk kedinasan selesai, karir puncaknya udah di Jakarta. panitera ibu kota negara loh, nggak tanggung-tanggung. Nah, barangkali yang menarik dari sisi Abah Yamin ini adalah aspek keumatan. Di sela-sela kesibukannya yang saya tahu, setiap minggu itu selalu membina umat di Sukabumi, Pak ya? Sukabumi, Jakarta, Bandung juga, Bandung, Jawa Barat. Ini beneran mengelola umat, membina umat. Selain itu tidak merupakan silaturahim dengan siapapun. Gimana, Pak? Abah bisa begitu gimana, Pak? Iya, pertama berjalan dengan tulus ya, bahwa saya kenapa juga dipertanyakan, saya pernah jadi sekjen gerakan pemuda Islam. Nah, mantap. Yang demo-demo itu, Pak ya? Dan sehari ini orang masih men-trackback saya demo, Ya. pendemo. Kemudian saya sekarang ini lagi jadi PNS, orang pertama tidak tahu bahwa saya ini PNS. Orang tidak tahu saya PNS. Berdua kali periode jadi sekjen dari ketua GPI, pimpinan pusat GPI. Kemudian sekarang jadi direktur LBH pimpinan pusat. Wow. Persatuan Islam. Ya. Kalau di Sukabumi wali kota itu saya advisor wali kota. Nah, Itu advisor hukum wali kota. tim sukses lah ya. Kalau tim sukses sebelumnya ini sudah Iya, ya. iya. Dan memang mereka masih komunikasi dengan kami. Di Jawa Barat saya pernah jadi ketua umum GPI Jawa Barat 2 periode. Nah, Saya juga membangun keumatan di segala sektor bersama kawan-kawan, pemberdayaan umat, pemberdayaan orang-orang miskin, pemberdayaan gelandangan, sampai saya mengajar ngaji anak-anak pang. ya. Bagus. Anak-anak pang saya ajar ngaji. Alhamdulillah komunitas itu sudah saya lakukan, tapi jangan diekspos di mana-mana ya. Masa ada panitia? Enggak, ini nih kita ekspos. Oh iya. Kita ekspos. Justru ini harus diketahui. Justru ini harus diketahui. Jadi bagian terkecil dari kehidupan saya menurut orang adalah Pak Proses ngajar ngaji di sini yang bikin saya sedih. Di Lampung ya. Di PTA Lampung, Iya. saya ngajar ngaji anak-anak sekeliling gini. Ada sampai tanya mana gurunya. Anak itu saya bilang harus bisa minimal akidahnya tertanam bagus dan hafalan tentang juz amannya harus kuat. Iya. Ibu-ibunya tanya, mana Ustaz ini, mana? Dilihatnya kan pelecah pendek kayak gitu. Tapi saya akan membangun umat dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kesimpulan saya, Abah ini adalah seorang tokoh, ya kan? Seorang tokoh yang peduli umat, tapi casingnya preman gitu. Abah nggak pernah pakai peci, tapi gerakan-gerakannya adalah konkret. Coba halo yang muda-muda, ini Abah ini udah 60 umurnya. Kalau yang muda-muda nggak bisa ngikutin jejak ini, waduh sayang ini. Nah, saya mempunyai ini, Bang. Pernah ada informasi pernah dicalonin wali kota. Ini menarik nih. Coba. Ya. Di koran-koran Sukabumi, di radar Sukabumi, nama Abah Yamin, Muhammad Yamin itu sudah 2 kali dicalonkan wali kota. Wah. Sudah 2 kali dicalonkan wali kota. Tetapi berhitungnya masa dari sekjen GPI jadi wali kota gitu anak saya. Ya. Harusnya gubernur lah. Tetapi ternyata teman-teman yang partai saya bulan bintang loh. Ya. Saya deklarator partai bulan bintang, maaf ya. Nggak apa-apa. Sebelum PNS nggak boleh. Nggak apa-apa. Boleh nggak cuy? Boleh. Deklarator bulan bintang. Waktu jadi sekjen GPI,
Makanya tapi sekarang sudah enggak lah. Aturan lain pakai ya. Ini Pak saya segitu. Ini kok hostnya menggali banyak ya tentang saya. Waduh. Enggak, kalau bicara partai, saya orang partai dulu. Belum ada aturan, kita di partai juga. Nggak apa-apa, kita explore ini. Supaya yang muda-muda ini tahu, Bang. Ya, supaya yang muda-muda. jangan jadi anak muda kalau berhenti dalam ketidakdirian diri. Wah, mantap ini. Nggak bisa jadi anak muda. Saya bilang, anak muda itu harus powerful. Ya. Harus dinamis, harus menguasai segala aspek kehidupan. Iya. Dan kalau bahasa Imam Syafi'i, gitu kan? Jangan mengatakan kami muda kalau kalian masih mengatakan ini bapak saya jenderal. Itu jadi apa bahasa Arabnya apa? Ada tuh. Anaga. Ini saya akan membangun bangsa ini, akan membangun peradilan ini, akan membangun sebuah aspek kehidupan ini dengan jiwa muda dan angkatan muda serta future ke depan. Oke? Ya, karena begini Pak, kita di dunia peradilan karena kita di dunia peradilan, ini kan banyak kader-kader muda Pak. Paling tidak ada 500 orang hakim-hakim yang pensiunnya 40 tahun lagi Pak. Mereka muda-muda. Tapi kalau nggak seperti Abah ini, saya khawatir maka dunia peradilan Indonesia kacau. Berangkat dari integritas. Ya. Membangun integritas adalah sebuah keniscayaan bagi hakim-hakim muda ini. Baik, kalau ngobrol dengan Abah ini menarik. Namun demikian karena keterbatasan waktu, tapi jangan khawatir. Nanti kita lanjutkan obrolan serius ini, ringan, serius, santai. Jadi kalau kita serius terus di kantor, mumet juga. Maka teman-teman sekalian, kalau mau terus ngikutin Abah, nanti kalau nggak saya ada teman lain lah yang mandu, maka jangan lupa ya, like, subscribe Mobile Judiciary Podcast Pengadilan 3 Lampung. Nanti kita akan terus mengeksplor. Selain Abah, simpenan PT Abah ini banyak tokoh-tokoh lain. Oke. Kita minta ya, setuju ya, kita minta closing statement di episode ini apa sih Bah? Untuk pesan-pesan ke anak muda ini apa sih? Coba. Laisa fata kana walakin al-fata mayyakulu anala. Artinya bukanlah seorang pemuda yang berbicara ini bapakku, tetapi seorang anak muda ini yang mengatakan inilah aku yang akan berjuang untuk integritas Mahkamah Agung ke depan dengan hakim-hakim muda. Oke, 11-12 dengan misi saya. Apa? Ingat? Harus berani keluar dari Sampai jumpa ketemu dengan kesempatan. Baik, teman-teman sekalian, secara resmi Mobile Judiciary Podcast Pengadilan Tinggi Lampung ditutup.